Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dicintai Allah, alhamdulillah wa syukurillah kita bisa bertemu dalam media online ini. Semoga pertemuan kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini di bulan mulia ini izinkan saya sharing sebuah materi tentang penyebab hati gelisah. Mengenai hati ini adalah sesuatu yang bisa berubah-ubah. Tetapi kita dianjurkan untuk berdoa, ya muqallibul qulub, sabit qalbi ala dini, ya, bahwa Allah lah yang membulak-balikan hati kita dan semoga Allah tetapkan hati ini pada dinnya. Nah, jadi ketika kita merasakan kegelisahan, kita harus bisa mengobatinya. Ya, kenapa ya hati kita menjadi gelisah? Yang pertama adalah memudarnya keyakinan kepada Allah. Jadi ketika kita gelisah itu berarti kita ada keraguan ya terhadap Allah, tidak ada keyakinan gitu. Padahal Allah bagaimana prasangka hambanya ya, jadi seandainya hambanya mempunyai keyakinan baik maka Allah akan memberikan kebaikan. Tetapi ketika kita berprasangka buruk maka Allah akan memperburuk kondisi kita ya. Maka kita apabila gelisah itu segera di manage kolbunya ya, tumbuhkan keyakinan kepada Allah. Misalkan kita ragu terhadap rizki gitu ya, kita ingat asma Allah ya, bahwa Allah itu Ar-Razzaq ya, Allah itu maha pemberi rizki. Tidak ada satu binatang melata pun di muka bumi yang tidak Allah berikan rizki, apalagi kita manusia yang mempunyai akal, yang bisa berpikir. Insya Allah akan memberikan rizki ya, asalkan kita paketnya berdoa dan berikhtiar. Yang keduanya ya, kenapa hati kita gelisah? Terlalu ikut campur urusan Allah. Ya, jadi kita suka ikut campur, coba begini, sebaiknya begini, mestinya begini itu. Jadi terlalu ikut campur. Padahal Allah itu khalik, kita cuma makhluk. Allah itu mempunyai iradah, mempunyai kehendak, mempunyai kudrah, mempunyai kekuasaan. Ya bagaimana Allah? Kita tidak usah ikut campur karena belum tentu ya kita tahu apa, kita cuma sekedar wayang ya, sedangkan dalangnya adalah Allah ya. Jadi kita jangan ikut campur, ikuti saja ya, ikuti saja apa yang Allah kehendaki. Jadi itu yang membuat hati kita gelisah kalau kita intervensi ya terhadap kehendak Allah. Yang ketiganya, kenapa hati kita gelisah? Kurang sabar ketika menjalani ujian. Jadi ketika kita diuji, kita tidak sabar ya. Misalkan kita diuji oleh sakit gigi, padahal sembuhnya gigi kita itu puluhan tahun, belasan tahun. Kita baru sakit gigi 3 hari atau seminggu ya, tapi kita betul-betul ya, istilah orang Sunda mah aral gitu ya, benar-benar mengeluh, tidak berkesudahan. Jadi akhirnya hatinya menjadi gelisah. Kemudian yang keempat, ini beranggapan bahwa Allah tidak adil. Ya, innalillahi ya, kalau dalam hati kita menganggap bahwa Allah tidak adil hanya karena sedikit ujian yang Allah berikan kepada kita gitu. Kalau Allah tidak adil, kita berharap keadilan kepada siapa lagi? Keadilan manusia mah sangat relatif ya. Ya, tidak bisa jadi harapan kita, sandaran harapan kita. Kita akan kecewa ya kalau berharap keadilan kepada manusia. Karena kadang kita tidak mendapatkan apa yang seharusnya kita dapatkan. Keadilan yang paling adil itu adalah dari Sang Maha Adil, Al-Adlu, yaitu Allah. Kalau hati kita sudah beranggapan bahwa Allah tidak adil, Masya Allah, itu merupakan sebuah bencana yang sangat besar ya. Makanya kalau itu ada, kita akan gelisah. Biar tidak gelisah, yakini bahwa Allah Maha Adil, bahwa Allah akan memberikan sesuatu yang terbaik bagi kita. Yakin tidak? Mesti yakin ya, apapun yang terjadi pada kita ini adalah yang terbaik ya. Jangan sampai kita membandingkan dengan rezeki orang lain gitu ya, ataupun nasib orang lain. Nasib kita ini adalah yang terbaik ya, yang teradil dari Allah kepada kita. Yang keenam, kenapa kita gelisah? Lupa ya untuk bersyukur kepada Allah gitu. Jadi kita melupakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kita fokus pada satu doa kita yang belum dikabulkan oleh Allah ya. Jadi akhirnya kita mengeluh ya,
tidak berbahagia gitu ya. Jadi itu akhirnya membuat hati kita menjadi gelisah. Yang ketujuh, enggan melaksanakan perintah Allah ya. Jadi ketika kita tidak melaksanakan perintah Allah, maka hati kita akan menjadi gelisah. Dan yang terakhir adalah sering melanggar larangan Allah ya. Jadi ketika kita sering melanggar larangan Allah, pasti hati kita akan menjadi gelisah. Karena dosa itu yang kita melakukannya, hati kita menjadi tidak tenang. Ketika kita tidak melaksanakan perintah Allah, maka jangan harapkan ada ketenangan ya. Sedangkan kebahagiaan itu ada di dalam ketenangan, seperti ada dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa tatmainul qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram ya. Makanya laksanakan semua perintah Allah. Di sana ada ketenangan-ketenangan, ada kebahagiaan tanpa ukuran harta, tanpa ukuran tahta ataupun yang lain-lainnya. Mari kita dekati Allah di bulan Ramadan ini benar-benar ya, mendekati dengan penuh cinta, dengan khauf dan roja, dengan penuh pengharapan dan ketakutan, khawatir amal kita tidak diterima oleh Allah. Semoga kita di Ramadan ini bisa berfastabikul khairat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.